Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Neneng Latifah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memberikan motivasi dan tips membangun sebuah bisnis. Sebenarnya, cara berbisnis memulai usaha sendiri perlu dimulai dari bertanya pada diri sendiri. Apa sih tantangan yang berat dalam memulai usaha sendiri? Bukan tidak ada modal, bukan juga tidak ada ide baru. Yang paling sulit adalah mempertahankan daya tahan berbisnis, tetap bertahan dalam usaha meskipun menghadapi banyak tantangan. Dan banyak proses yang harus dilalui dalam memulai dan membangun usaha sendiri. Mulai dari memikirkan ide awal, memperkenalkan, membuka, mempromosikan, dan banyak sekali proses-proses lainnya. Dan dalam proses ini banyak sekali tantangan dan rintangan, baik dari internal pembisnis atau eksternal. Tantangan ini tidak jarang menyebabkan pembisnis layu sebelum berkembang. Tidak kuat dan stres melihat usaha yang dibangun lambat tumbuhnya. Penjualan seret, sementara dana dan tenaga sudah banyak dicurahkan. Artinya memilih mundur, menyerah, ibarat kepompong, usahanya gagal menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Sebagian besar pembisnis yang buka usaha sendiri gagal pada tahap awal. Kenapa? Kok bisa? Saya menduga bahwa kegagalan mempertahankan daya tahan menjadi penyebab utama banyak pembisnis pemula gugur di masa-masa awal. Namun, bukan berarti bahwa daya tahan bisnis tidak bisa dilatih atau dibangun. Buktinya, pengusaha yang sekarang sukses umumnya bisa mempertahankan dan lolos dari masa-masa paling kelam. Dan ini catatan mengenai bagaimana cara memulai usaha baru maupun mempertahankan daya tahan berbisnis. Supaya bisa tetap fokus saat buka usaha meskipun kesulitan dan tantangan datang bertubi-tubi. Cara memulai usaha dan membangun motivasi usaha yang kuat adalah melakukan sejumlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, mempunyai mimpi besar. Yang kedua, bekerja berdasarkan passion. Yang ketiga, belajar dari orang-orang sukses. Yang keempat, menghadapi persaingan dan support keluarga. Mempunyai mimpi besar. Mimpi mampu memindahkan gunung, begitu kata salah satu kiasan. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh mimpi termasuk dalam berusaha. Motivasi usaha. Makanya saat memutuskan usaha, kita sebaiknya mempunyai mimpi atau cita-cita yang jelas dan spesifik untuk memulai bisnis sendiri. Mimpi tersebut sebaiknya sesuatu yang pantas untuk dikejar dan diperjuangkan. Jika tidak, mimpi akan mudah dikalahkan atau dinomorduakan oleh tekanan dari kebutuhan dan tuntutan jangka pendek yang bisa terlihat lebih urgent untuk dipenuhi. Ketika berondongan kesulitan muncul, mimpi menjadi penyemangat yang menopang kita untuk tidak menyerah, tetapi malah mencari jalan keluar. Yang kedua, bekerja berdasarkan passion. Bekerja karena dorongan cinta atau hobi pasti hasilnya akan berbeda. Ada keinginan kuat memberikan yang terbaik. Kasarnya, tidak dibayar pun kita mau mengerjakan hal tersebut. Passion merupakan penyemangat yang manjur saat bisnis sedang susah. Walaupun penjualan sedang merosot, tetapi karena melakukannya bukan karena tuntutan keuntungan, namun karena memang menyukainya, kita akan terus berkarya memberikan yang terbaik. Konsistensi berkarya pada ujungnya akan mendatangkan apresiasi. Sebaliknya, jika bisnis dilakukan karena harapan akan kekayaan semata, ketika muncul tantangan atau kesulitan yang niscaya pasti ada dalam usaha, semangat pantang menyerah mudah luntur. Tidak ada motivasi dalam diri yang menjaga semangat. Yang ketiga, belajar dari orang-orang sukses. Banyaklah belajar dari orang-orang yang sudah berhasil. Dari mereka kita akan paham bahwa jalan membangun usaha itu tidaklah mudah. Ada proses berliku, naik dan turun. Terjal yang mau tidak mau harus dilewati jika ingin berhasil. Yang sukses pun pernah melewatinya.
Mereka berhasil karena bisa bertahan. Coba dulu berhenti di tengah jalan. Pasti keberhasilan yang mereka dapatkan sekarang tidak akan pernah terwujud. Pengalaman orang sukses ini menjadi motivasi yang kuat, menjadi pemompa semangat ketika sedang lelah atau gundah. Kala para pembisnis, sukses saja butuh waktu dan bahkan butuh pengorbanan untuk bisa berhasil. Wajar saja kita yang baru memulai usaha menghadapi masalah. 4. Menghadapi persaingan. Apa sih pendapatmu jika ada yang membuka usaha serupa di sebelah usahamu? Ini pertanyaan klasik sih, yang sudah pasti banyak dilontarkan oleh mereka-mereka yang melakukan usaha sendiri. Usaha baru aja dimulai, dan bagus nih perkembangannya. Tidak lama kemudian ada yang membuka usaha serupa di sebelahmu. Bagaimana menyikapinya? Pertama, terimalah kenyataan bahwa persaingan itu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu usaha atau bisnis. Bisnis yang maju pasti menarik persaingan. Kedua, adanya persaingan memberikan masukan ke dalam usaha kita. Pentingnya support keluarga saat memulai usaha dari nol. Saat berbisnis sedang sulit, biasanya cash flow rumah tangga kena imbasnya. Yang dulunya bisa ke mall setiap minggu atau berlibur 1 tahun 2 kali. Sekarang harus dikurangi atau bahkan dihapuskan sama sekali demi berhemat untuk keuangan usaha. Apa orang memilih memulai usaha mereka sendiri? Mungkin ini pertanyaan yang banyak ditanyakan orang ketika ingin memulai usaha. Berdasarkan observasi, ada beberapa alasan. Yang pertama, kebebasan dan keleluasaan. Bekerja sendiri pasti lebih bebas dan lebih leluasa dibandingkan bekerja dengan orang lain. Yang kedua, penghasilan. Sudah pasti, jika usaha sendiri maka seluruh penghasilan atau keuntungan usaha kita nikmati sendiri. Yang ketiga, inovasi bisa gila. Dengan memulai usaha sendiri, Anda menjadi bos sendiri yang tidak terbatasi ide oleh orang-orang lain. Nah, ketika memutuskan merintis usaha sendiri, ada tips atau langkah-langkah memulai usaha baru, yaitu pertama, riset pasar. Perlu dilakukan untuk memastikan bahwa bisnis yang dipilih memiliki prospek dan memahami peta persaingan dalam usaha tersebut. Yang kedua, membentuk tim. Salah satu kunci keberhasilan merintis usaha baru adalah dukungan tim yang kuat. Karena tidak mungkin semua hal kita kerjakan sendiri. Perlu ada tim dengan SDM yang solid. Yang ketiga, membangun produk dan model bisnis. Berhasil tidaknya usaha salah satunya tergantung dari produk yang kita jual. Yang keempat, yaitu sumber modal. Dalam membangun usaha, agar berkelanjutan, perlu mempertimbangkan sumber permodalan. Apakah akan mengandalkan modal sendiri atau mencari investor lain? Nah, ini adalah hal-hal dasar yang perlu Anda pertimbangkan ketika membangun bisnis sendiri. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.